Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bioanalisis tisus, di mana anggota kelompoknya yang pertama ada Lita Sadia, Muhammad Iqbal, Safia Fazila, Cindy Monica, Sofia Zara Nabila, dan Toto Putra Baskara. Adapun isi dari PowerPoint ini yang pertama, pendahuluan, komposisi dan sifat spesimen, cara ekstraksi, cara penyimpanan, kesulitan penanganan spesimen, analisis yang biasa digunakan pada spesimen, instrumen yang biasa digunakan, analisis untuk spesimen dalam ranah klinis, cara kerja, dan terakhir pembahasan. Pendahuluan. Next. Jaringan ialah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Setiap jaringan memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Ada 4 jenis jaringan dalam tubuh manusia, yaitu jaringan ikat, otot, epitel, dan jaringan saraf. Next. Kata biopsi berasal dari kata bios yang berarti hidup dan opsis yang berarti melihat. Jadi biopsi ialah mengambil sepotong jaringan yang masih hidup dan memeriksanya dengan mikroskop. Istilah biopsi ini pertama kali diusulkan pada tahun 1879 oleh seorang dokter kulit Prancis yang bernama Ernest Henri Besnier. Next. Tujuan utama dilakukannya biopsi yaitu yang pertama menegakkan diagnosis, yang kedua mengevaluasi perjalanan penyakit, yang ketiga mengkonfirmasi data klinis dengan keadaan histopatologi, dan yang keempat untuk melakukan pengobatan. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pemilihan lesi ialah yang pertama menghindari daerah trauma, jaringan parut, infeksi sekunder, dan area yang diubah oleh pengobatan. Yang kedua, lesi yang dipilih ialah lesi yang telah berkembang sempurna. Yang ketiga, pengambilan beberapa bahan pemeriksaan dengan bermacam stadium perkembangan akan lebih membantu menafsirkan diagnosis. Dan yang keempat, jaringan patologis diambil bersama dengan jaringan normal yang berdekatan. Dan jika lesi berupa vesikal atau bola, maka lesi akan diangkat keseluruhannya. Next. Komposisi dan sifat spesimen. Next. Komposisi. Jaringan yang biasanya diambil yaitu berupa kulit, selaput lendir, otot, tulang, kelenjar getah bening, dan lainnya. Nah, untuk jaringannya sendiri biasanya mengandung lipid, elektrolit, protein, senyawa endogen, dan juga senyawa yang lainnya. Next. Sifat spesimen. Yang pertama, jaringan atau spesimen memerlukan treatment sebelum ekstraksi untuk memecah matriks biologisnya. Yang kedua, jaringan atau spesimen kering dapat mengganggu pemeriksaan. Oleh karena itu, cepat difiksasi. Yang ketiga, jaringan mempunyai pH sekitar 7,4 atau pH darah. pH tubuh atau 4, jaringan memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti berbentuk fibrosa, berserat, amorf, seperti bintang, dan bentuk lainnya. Next. Cara Prinsip dari proses ekstraksi ialah pelarut dipindahkan dari bulk menuju ke permukaan dan sejumlah besar pelarut yang menembus atau berinfusi ke permukaan padatan inert akan memasuki pori-pori padatan. Tapi serum ada 4, yaitu ada lysis, binding, washing, dan juga eluting. Next. Cara ekstraksi DNA dari jaringan. Langkah yang pertama yaitu sebanyak kurang lebih 20 mg jaringan yang telah dipreservasi dalam alkohol 95% diambil dari tube sampel. Langkah kedua, alkohol dari jaringan yang diserap dengan menggunakan kertas tisu hingga kering. Sampel yang telah diserap alkoholnya dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf 1,5 ml, kemudian jaringan digrinder atau dipecah menggunakan gunting. Langkah yang ketiga yaitu buffer ATL ditambahkan sebanyak 200 mikroliter dan proteinase K 20 mikroliter. Kemudian di-vortex 15 detik dan diinkubasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 1-2 jam. Lalu di-vortex lagi setiap 20 menit. Langkah yang keempat yaitu buffer AL 200 mikroliter ditambahkan. Kemudian di-vortex selama 15 detik. Langkah yang kelima, ETOH 96-100% ditambahkan sebanyak 200 mikroliter kemudian di-vortex 15 detik. Langkah yang keenam, seluruh campuran dipipet dan dimasukkan ke dalam
IC mini-spin kolom tap 2 mili, kemudian disentrifugasi 800 rpm selama 1 menit. Langkah yang ketujuh, cairan dan collection tap dibuang, kemudian dipindahkan DN-AZ mini-spin kolom ke collection tap yang baru. Ditambahkan 500 mikroliter buffer AW1, kemudian disentrifugasi 800 rpm selama 1 menit. Langkah yang ke-8, cairan dibuang dan ditempatkan di NAZ mini-spin kolom kembali ke collection tap 2 mili, kemudian ditambahkan 500 mikroliter buffer AW2, disentrifugasi 14.000 rpm selama 3 menit. Next. Langkah yang ke-9, cairan dan collection tap dibuang. DNAZ mini-spin kolom dipindahkan ke tap 1,5 mili yang baru. Langkah yang terakhir ialah sebanyak 100 mikroliter buffer AE ditambahkan untuk membasuh DNA pada matriks mini-spin kolom dan diinkubasi selama 1 menit, lalu disentrifugasi dengan kecepatan 800 rpm selama 1 menit dan akan diperoleh DNA total. Next. Keempat adalah cara penyimpanan. Cara penyimpanan spesimen bedah atau biopsi direkomendasikan disimpan atau kurang jika mungkin dari eksisi. Dengan yang ditunda hingga 2 jam tetap harus dikumpulkan. Dibekukan baik secara langsung dalam freezer atau tertutup dalam wadah yang direndam dalam media pembekuan. Misalnya isopentana yang nitrogen cair tidak direkomendasikan sebagai cocok untuk pembekuan langsung karena krioartefak. Ketika es kering atau nitrogen cair tidak tersedia, ke dalam RNA letter dapat menjadi alternatif. Jaringan tidak diperlukan untuk tujuan diagnostik dan patologi. Next. Cara penyimpanan jaringan yang bisa dilakukan itu contohnya adalah fiksasi. Fiksasi adalah berbagai perlakuan yang dapat melindungi struktur sel dan komposisi biokimianya dan degradasi jaringan serta komponen diamati baik secara anatomis dan mikroskopik. Fiksasi ada 2, yaitu fiksasi fisik dan fiksasi gunakan temperatur kimia, tapi jarang digunakan untuk diagnostik jaringan. Sedangkan fiksasi kimia biasanya dilakukan dengan merendam jaringan pada larutan pada sebagian kecil organ seperti paru dengan pada sistem vaskuler. Prinsipnya dengan memproteksi sel dan mendenaturasi protein menggunakan cara koagulasi aditif, cross-linking membentuk senyawa keduanya. Next. Yang kelima adalah spesimen. Next. Spesimen ini ada 5, yaitu dalam hal atau fiksasi yang tidak sempurna, bisa juga pisau yang tidak tajam, dan pewarna. Next. Adapun analisis yang biasa digunakan pada spesimen, yaitu analisis kuantitatif, di mana analisis ini digunakan untuk menentukan jumlah kadar dari suatu elemen atau spesies yang ada di dalam sampel. Dan adapun 3 metode yang dilakukan, di mana pada proses analisis kuantitatif dilakukan dengan otopsi invasi minimal yaitu MIA, yaitu pasien hanya memerlukan sayatan kecil untuk memasukkan lensa teleskop baik tipe kaku ataupun fleksibel, serta sayatan di area tertentu untuk memasukkan instrumen bedah, di mana tubuh akan diperiksa dengan CT dan MRI scan. Setelah itu baru dilakukan biopsi jaringan, yaitu pengambilan sel atau bagian jaringan tubuh untuk dianalisis lebih lanjutnya. Metode yang pertama yaitu metode anestesi lokal, di mana kulit biopsi diambil menggunakan pisau melingkar yang diputar menggunakan kekuatan manual melalui kulit lapisan sampai hipodermis tercapai dan diambil dengan memotong lapisan lemak sukutan.
Kemudian untuk metode ekstraksinya itu di mana sampel jaringan disebarkan dalam presipitasi agen dan disentrifugasi lalu sampel diamati. Kemudian metode endobronchial ultrasound di mana teknik yang digunakan untuk pemetaan jaringan di sekitar bronkus. Ultrasound probe dimasukkan ke dalam bronkus sehingga dapat melihat keadaan di dalam maupun di dinding bronkus. Kemudian instrumen yang biasa digunakan ada bronkoskop, jarum halus, hollow core needle, ultrasonic probe. Analisis untuk spesimen dalam ranah klinis. Analisis spesimen biopsi dengan menggunakan pemeriksaan histopatologi, di mana merupakan proses analisis sel-sel jaringan dan organ yang akan dilakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop, di mana sebelumnya spesimen dipotong terlebih dahulu menjadi bagian tipis lalu dilakukan pewarnaan khusus. Selanjutnya adalah cara kerja. Next. Untuk pengambilan sampel jaringan, yang pertama setiap prostat diambil sampelnya 12 kali di 12 lokasi berbeda secara sistematis. Yang kedua, biopsi segera ditempatkan ke 80/20 metanol banding air dan diinkubasi selama minimal 2 jam pada suhu kamar. Yang ketiga, biopsi NPREF kemudian dikeluarkan dari metanol berair dan dipindahkan ke formalin sampai diproses. Yang keempat, ekstrak metanol berair dipertahankan dan disimpan pada minus 80 derajat Celcius untuk analisis metabolit, dan jaringan dipindahkan ke formalin 10% dan diproses dengan metode histopatologi standar. Yang kelima, blok dipotong pada 4 mikron, 2 bagian per tingkat dengan 3 tingkat ditempatkan pada setiap slide, dan slide diwarnai dengan hematoksilin dan eosin. Yang keenam, slide dengan 0-30% ditetapkan sedang, dan slide dengan 30-100% ditetapkan besar. Next. Untuk pelabelan dan silasi ekstrak jaringan, yang pertama 360 mikroliter ekstrak jaringan dikeringkan menggunakan speedvac. Yang kedua 65 mikroliter H2O atau acetonitril ditambahkan untuk melarutkan kembali sampel. Yang ketiga 50 mikroliter larutan dipisahkan dan dicampur dengan 25 mikroliter H2O, 25 mikroliter NaCO3 atau Na2CO3, dan 50 mikroliter 12C dan sil klorida. Yang keempat, reaksi disimpan pada suhu 40 derajat Celcius selama 45 menit. Yang kelima, kemudian 10 mikroliter NaOH ditambahkan ke dalam larutan dan 10 menit lagi dihabiskan pada 40 derajat Celcius untuk memadamkan sisa 12C dan sil. Yang keenam, 50 mikroliter larutan asam format ditambahkan untuk mengatur pH akhir menjadi 2,5. Next. Nah, untuk pembuatan standar metabolisme universal atau UMS, yang pertama sebanyak 25 ekstrak jaringan biopsi digunakan sebagai kumpulan sampel penemuan. Yang kedua 50 mikroliter ekstrak yang dilarutkan kembali dari setiap sampel dicampur untuk membentuk sampel yang dikumpulkan yang diberi label 13C dan sil klorida. Yang ketiga, sampel gabungan berlabel C disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius dan digunakan sebagai standar metabolisme universal untuk pencampuran dengan 12C label. Sampel individu berlabel C digunakan untuk analisis LC-MS. Next. Oke, selanjutnya adalah bagian pembahasan. Di sini akan dibahas mengenai prinsip analisis, interpretasi hasil, dan validasi data. Next. Oke, yang pertama ada prinsip analisis. Jadi pada percobaan ini menggunakan instrumen Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry atau disingkat LC-MS. Jadi prinsip analisis instrumen ini didasarkan pada penggunaan dua spektrofotometri massa bersama-sama untuk menganalisis campuran sampel. Metode ini menggunakan dua penganalisis massa yang disusun secara berurutan dengan cell collision cell di antara keduanya. Penganalisis massa digunakan untuk memilih rasio massa terhadap muatan M/Z tertentu. Penganalisis massa pertama menganalisis rasio M/Z dari ion induk
Kemudian pada cell collision ion induk bertabrakan dengan molekul gas dan terfragmentasi menjadi ion yang lebih kecil dan diperoleh rasio M/Z pada penganalisis massa kedua sebagai ion produk. Next. Kemudian metode analisis yang digunakan pada instrumen yang digunakan itu adalah full scan atau MS scan. MS scan bekerja mengscan ion dari M/Z yang diinginkan. Umumnya MS scan berfungsi untuk mencari atau menentukan ion parent atau prekursor ion. Ion masuk ke Q1 pada instrumen dan ruang penumbuk di mana tidak ada scanning di dua bagian tersebut. Jadi bagian instrumen Q1 ini berfungsi hanya memfokuskan ion yang masuk. Selanjutnya pada cell collision tidak ada fragmentasi sebab tidak ada gas collision dan tidak ada tegangan atau tegangan kecil. Kemudian bagian instrumen Q2 berfungsi mengscan ion dari MA sampai MZ dan kemudian ion dilanjutkan ke detektor. MS scan akan menghasilkan kromatogram dan memberikan puncak-puncak pada tiap waktu retensi dan nilai S per N dari MS scan. Mode akan lebih rendah dari fungsi mode lainnya. Next. Kemudian untuk interpretasi hasil analisis, untuk gambar A menunjukkan konsentrasi total absolut dari metabolit dalam tumor dan sampel metabolisme yang diekstraksi dengan MPRIF menunjukkan normal atau negatif. Kemudian untuk gambar B adalah kromatogram ion basa puncak dari sampel berlabel DNS yang diperoleh dengan CMS. Kemudian untuk gambar yang C adalah pasangan puncak spektral massa metabolit berlabel C-densil. Kemudian untuk gambar yang D adalah jumlah pasangan puncak sebagai fungsi presentase pasangan puncak umum di semua sampel. Next. Kemudian untuk interpretasi yang selanjutnya yaitu ditunjukkan pada gambar A yang merupakan plot score analisis PCA dari sampel tumor besar, tumor sedang, dan jaringan normal. Kemudian untuk gambar yang B adalah plot score analisis OPLS DA pada jaringan tumor besar versus jaringan normal. Kemudian untuk gambar yang C adalah plot gunung berapi dari jaringan tumor besar atau jaringan normal, di mana titik merah mewakili metabolit dengan perubahan lipatan kurang dari 1,5 dengan nilai P-nya itu adalah kurang dari sama dengan 0,01. Next. Kemudian untuk gambar yang selanjutnya yaitu pada gambar A menunjukkan plot score PCA dari data metabolik termasuk sampel kontrol kualitas, di mana sampel QC adalah campuran yang disuntikan pada setiap 5 sampel individu. Kemudian hanya 9 pasangan puncak yang terdeteksi, di mana 9 pasangan puncak ini dikeluarkan dalam semua data sampel. Di mana dari gambar ini menunjukkan reproduktivitas teknis yang baik dalam pembuatan profil LC-MS dari semua sampel. Kemudian dari gambar B menunjukkan perbandingan tumor normal versus tumor besar menggunakan OPLS DA menunjukkan perbedaan antara sampel normal dan sampel tumor besar. Kemudian untuk gambar yang C, itu terdapat 109 metabolit signifikan yang ditemukan diekspresikan secara berbeda dalam sampel tumor normal versus besar. Kemudian untuk ukuran sampel tumor sedang itu terlalu kecil dan ini menandakan bahwa pemisahan tumor sedang dan kontrol negatif tidak diselidiki dan tidak divalidasi. Jadi perbandingan langsung dari tumor sedang versus jaringan normal atau tumor besar tidak akan berarti. Kemudian untuk validasi datanya menggunakan metode
CIL LC-MS untuk mengatasi normalitas sampel, kuantifikasi metabolit, dan deteksi metabolit, di mana dari ketiganya ini untuk menentukan perbedaan konsentrasi metabolit individu di antara sampel. Kemudian dilakukan ekstrak metabolit dari jaringan dengan kuantifikasi LC-UV dari metabolit menggunakan kurva kalibrasi area puncak metabolit yang dielusi dibandingkan dengan variasi konsentrasi yang diketahui dari campuran standar asam amino diambil dengan volume yang tepat dari alikoid dari masing-masing 12 ekstrak sehingga jumlah molar dari sampel individu itu dicampur dengan jumlah yang sama. Kemudian campuran tersebut divalidasi menggunakan LC-MS. Kemudian validasi menggunakan LC-MS ini sendiri itu dilakukan dengan cara dengan menggunakan 6 mol campuran dalam 8 ml yang merupakan jumlah optimal untuk dideteksi dalam jumlah pasangan puncak yang terbesar. Kemudian disuntikan ke dalam LC-MS untuk menganalisis dan memastikan respon dari semua sampel untuk kuantifikasi yang akurat. Kemudian untuk kuantifikasi metabolit dengan metode LC-MS konvensional menunjukkan hasil reproduksivitas pada periode yang diperpanjang. Ini juga dapat mengkonfirmasi dan memberikan kuantifikasi yang akurat dan tepat dari kumpulan sampel yang berbeda. Kemudian di mana NC-UMS berfungsi sebagai standar global untuk kuantifikasi relatif sampel individu. Kemudian untuk variasi teknis dihitung dengan menganalisis 12 campuran sehingga dapat menentukan rasio intensitas puncak dan melakukan pemisahan LC. Kemudian sensitivitas deteksi dari MS dapat ditingkatkan secara signifikan. Kemudian dalam analisis menerapkan densilasi LC-MS untuk membuat profil submetabolom dari ekstrak jaringan dan mendeteksi 4090 pasangan puncak atau metabolit, di mana penggunaan metode pelabelan ini itu meningkatkan hasil dengan satu ekstrak untuk melakukan beberapa reaksi pelabelan dan menunjukkan hasil jaringan metabolisme dengan semua metabolit yang diidentifikasi sebagai reaksi enzimatif dari jaringan. Di mana karena jumlah sampel yang dianalisis terbatas, sensitivitas dan spesifitas ditunjukkan dalam analisis hanya bersifat pendahuluan. Untuk selanjutnya diperlukan untuk memvalidasi kemampuan prediksi biomarker potensial menggunakan kohort yang lebih besar. Karena MPRIF mudah dilakukan, protokol pengumpulan sampel harus mudah diadaptasi di kondisi dan lingkungan yang berbeda. Kemudian secara singkat, metode ini dapat mendeteksi metabolit dan mendeteksi metabolit dalam ekstrak metanol atau air dari sampel jaringan yang disiapkan oleh MPRIF. Kemudian metode ini juga dapat digunakan dan mudah digunakan dalam kasus klinis dengan histologi dan parameter yang diuji pada jaringan yang sama. Kemudian LC-MS ini juga dapat digunakan untuk validasi dan melakukan profil metabolit kuantitatif dan komprehensif dari ekstrak untuk penemuan biomarker metabolit penyakit setelah biomarker tersebut divalidasi. Selanjutnya, adapun daftar pustaka yang kami gunakan bisa dilihat secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.